bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum Bu Anja. Waalaikumsalam Bu Novia. Bagaimana kabarnya Bu Anja hari ini? Alhamdulillah baik Bu Novia. Tadi Ibu nelpon saya ya. Ada yang ingin Ibu bicarakan siang ini ya? Iya Bu. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu karena sudah mengganggu waktu Ibu. Mungkin tadinya Ibu mau istirahat, tapi karena telepon saya Ibu tidak jadi istirahat. Begini Bu Novia, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Novia. Ya Bu Anja, telepon Ibu sama sekali tidak mengganggu waktu Bu saya. Saya malah senang Bu kalau nantinya bisa membantu Ibu. Silahkan Ibu ngomong aja, saya akan mendengarkannya dan akan menyimaknya. Baik Bu Novia, begini Bu, saya kan mengajar di kelas 6 Bu. Setiap selesai jam istirahat, setelah masuk kelas, saya melanjutkan pembelajaran kembali dan menerangkan materi saya, tetapi saya melihat anak-anak murid saya ini kurang konsentrasi dan sibuk dengan kegiatannya sendiri. Menurut Bu Novia, apakah karena mungkin saya belum sepenuhnya bisa mengelola kelas secara baik ya Bu? Karena saat saya menyuruh anak-anak untuk tenang, hal itu hanya berlangsung paling 5 menit. Anak-anak murid saya diam, terus anak-anak tersebut mulai sibuk lagi Bu dengan dirinya. Ada yang memain-mainkan alat tulisnya di mejanya masing-masing. Ada juga Bu yang sibuk mengganggu temannya. Oh, jadi pada siang ini Bu Anja ingin membicarakan tentang masalah Ibu menghadapi siswa Ibu di kelas 6. Karena kelas 6 itu mungkin kurang konsentrasi dalam belajarnya ya Bu. Mungkin itu sebagai kata kuncinya kita pada hari ini. Iya Bu, persis seperti itulah Bu, seperti yang Ibu Novia sampaikan. Nah, apa harapan yang ingin Bu Anja dapatkan pada percakapan kita siang ini? Harapan saya dapat solusi mengenai permasalahan saya Bu. Saya ingin anak murid saya di kelas 6 ini konsentrasi dan fokus dalam belajar Bu. Berarti Bu Anja ingin anak muridnya itu fokus dalam pembelajaran. Nah, Bu Anja coba ceritakan dulu lebih dalam lagi tentang kondisi anak Ibu di kelas bagaimana. Jadi begini Bu Novia, siswa saya di kelas 6 ini kelihatannya beranggapan dan menempatkan diri mereka itu dalam masa peralihan seperti sikap murid kelas 3 SD Bu. Padahal kan mereka itu sudah duduk di kelas 6. Di sini mereka masih banyak bermain. Sewaktu saya menerangkan pelajaran, sebentar saja mereka fokusnya. Lalu mereka sebagian lagi mulai sibuk dengan kegiatan mereka lagi. Sehingga kalau saya bertanya, sebagian mereka tidak bisa menjawabnya. Saya ingin dalam PBM, anak-anak murid saya ini Bu konsentrasi dan bersemangat dalam belajar. Sehingga ketika saya berikan pelajaran, mereka lebih mengerti dan memahaminya, Bu. Menurut Ibu, apa penyebab anak-anak Ibu itu kurang konsentrasi dan kurang bersemangat dalam belajar? Kalau menurut saya ada beberapa faktor anak kurang konsentrasi dalam belajar, Bu. Sepertinya faktor kelelahan, karena mereka saat jam istirahat bermain bersama teman-temannya.
Jadi setelah masuk mereka kurang fokus lagi dalam belajar karena keinginan mereka untuk bermain saja. Kemudian faktor lainnya yang saya lihat, Bu, kemungkinan murid-murid tersebut tidak tertarik dengan materi pelajaran di kelas saya, sehingga pembelajaran kurang menarik bagi mereka atau mereka bosan mungkin, Bu. Jadi menurut Bu Anja, karena anak kelas 6 itu masih merasa diri mereka dalam masa bermain, sehingga pembelajaran yang Ibu berikan itu kurang menarik bagi mereka ya? Iya, Bu. Nah, menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, di mana posisi anak-anak Ibu itu sekarang? Kalau menurut saya dari skala tersebut, Bu, posisi anak-anak saya itu ada di skala 7, Bu. Di skala 7 ya. Jadi Iya. kalau sekarang anak-anaknya sudah mencapai posisi 7, menurut Bu Anja, anak-anak untuk masa depannya itu, rencana masa depannya itu, anak-anak ini harus meraih angka berapa, Bu? Setidaknya, Bu, angka Harapan. 9, Bu. Harapan saya anak-anak itu berada pada posisi angka 9. Bahkan tidak menutup kemungkinan saya berkeinginan anak-anak itu ada di posisi angka 10, Bu. Ya. Mungkin itu harapan kita ya Bu Anja. Mudah-mudahan bisa Iya, Bu. kita terapkan. Nah, terus apa rencana Ibu agar pembelajaran Ibu menarik bagi siswa kelas 6 ini? Karena masih masa bermain, sehingga mereka lebih bersemangat lagi belajar dan lebih konsentrasi dalam menerima proses pembelajaran yang Ibu berikan. Rencana saya yaitu dengan memvariasikan metode pembelajaran saya, Bu. Misalnya lebih sering memakai infokus untuk anak-anak saya bisa menonton video pembelajaran dan juga saya akan lebih sering mengorganisasikan murid-murid saya dalam belajar kelompok sehingga lebih menarik bagi mereka. Atau saya akan lebih banyak menggunakan media nyata sebagai media pembelajaran yang mudah ditemui di lingkungan kita sekolah atau tempat tinggal murid-murid saya, Bu Novia. Nah, bagus sekali ide Ibu Anja ya. Ibu ingin memvariasikan metode pembelajaran Ibu agar menarik bagi siswa, agar mereka lebih bersemangat dalam belajar. Mungkin itu maksudnya ya kan, Bu? Iya, Bu Novia, seperti itu. Terus masih ada nggak langkah-langkah Ibu selanjutnya agar siswa lebih konsentrasi lagi? Untuk langkah-langkah saya selanjutnya agar murid saya lebih bisa berkonsentrasi lagi, Bu, ada. Saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, melihat anak sesuai minatnya, sehingga saya bisa memberikan pelajaran sesuai kebutuhannya juga. Kemudian saya juga nantinya akan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional siswa dalam langkah-langkah pembelajaran saya yang akan saya ajarkan, Bu Novia. Ya, berarti Ibu ingin mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran berdiferensiasi, Ibu ya? Iya, Bu. Kemudian saya juga bisa melakukan teknik stop, Bu, kepada anak-anak saya ketika anak-anak murid saya ini sudah mulai bosan dan hilang konsentrasinya, sehingga mereka bisa fokus kembali setelah kami melakukan teknik stop. Wah, bagus sekali rencana Ibu Anja. Ibu menggunakan metode stop untuk mengembalikan fokus siswa. Itu merupakan jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah Ibu. Iya, Bu. Jadi sepertinya Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu ya. Dan kapan Ibu akan melaksanakan rencana pembelajaran yang Ibu rancang?
Iya Bu Novia, saya akan memulainya minggu depan Bu. Bagus Bu, lebih cepat lebih baik karena ada pepatah yang mengatakan al-waktu kasoib. Waktu itu laksana pedang. Kalau kita tidak berhati-hati menggunakan waktu, suatu saat kita akan merugi. Jadi apakah tujuan dari pembicaraan kita ini sudah kita dapatkan Bu Anja? Alhamdulillah sudah Bu. Di sini saya sudah mendapatkan tujuan dari pembicaraan kita ini Bu, yaitu saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya dengan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan menggunakan KSE, serta ditambah juga dengan menggunakan teknik stop. Mudah-mudahan nanti kendala yang saya hadapi di kelas saya bisa saya atasi, Bu. Baik Bu Anja, karena Ibu sudah mendapatkan solusinya, bagaimana perasaan Ibu sekarang ini? Perasaan saya sangat senang Bu Novia, karena Bu Novia sudah membantu saya untuk jadi teman bicara saya. Baiklah Bu Anja, semoga Dan juga rencananya bisa terlaksana ya Bu. sama-sama Bu Novia, mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan tadi, solusi dari permasalahan saya ini bisa saya terapkan secepatnya, Bu. Ya, sama-sama Bu Anja. Insya Allah semuanya bisa diterapkan dan bisa pula Ibu Anja memberikan pembelajaran yang bervariasi buat anak muridnya. Mungkin sampai di sini saja dulu pembicaraan kita pada hari ini. Lain kali kalau ada waktu kita sambung lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Novia atas solusinya dan juga atas waktu yang sudah Ibu Novia berikan. Sama-sama Bu Anja, terima kasih kembali. Kemana le? Ngisi apa? Ngisi refleksi. Mana kita ambil refleks? Di mana diambil Bu Novia? Di apa tadi? Udah Atau dipencet link tadi. lanjut. Bukan, ada waktu pengisian refleksi 5 menit kata Bapak itu, siap itu 10 menit untuk apa? Apa namanya tuh? Mengutarakan refleksi Apa, Bu? tersebut. Iya. Berarti Bu Anja yang akan saya nilai Ibu ya. Iya, yang Bu Anja menilai saya. Nanti Bu Anja utarakan apa refleksi yang perbaikan-perbaikan untuk saya gitu. Baik, Bu Novia. Sekarang saya isi ya, Bu. Iya. Atau dilanjutkan Ibunya dulu, Bu. Nanti baru sama-sama kita iya, gimana, Bu? Bisa juga. Lanjut aja lah ya dulu. Nanti sama-sama kita merefleksi gitu. Oke, iya. Atau bagaimana ini? Kalau menurut pendengaran saya tadi ya, Bapak tuh kalau udah siap kita berbincang-bincang, 5 menit untuk pengisian refleksi katanya. 10 menit untuk pembacaan itu. Atau berarti, sudah dulu? Dulu. Kalau Bu Anja tadi gimana? Saya pun nangkapnya seperti itu juga, Bu. Berarti kita isi aja dulu ini ya, Bu. Iya. Gimana? Kita isi aja lah ya.
Iya, isi aja dulu. Oke. Sudah Bu Novia? Ya, udah siap. Berarti sudah. Baiklah Bu Novia. Ya, Berarti saya bacakan sekarang ya Bu tentang refleksi diri, latihan koci pada kesempatan ini ya Bu. ya. Silahkan Bu Anja. Baik Bu Novia. Bu Novia, sebagai refleksi diri pada latihan koci kali ini, ada 4 pertanyaan di sini yang akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya rasakan pada latihan koci tadi. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, menurut pendapat saya, selama percakapan coaching ini sudah ada komunikasi interaktif antara coach dengan coachee. Coach mampu mengarahkan coachee untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya, yang masih perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan adalah tentang susunan percakapannya agar lebih mungkin sistematis lagi, kemudian hadir sepenuhnya.
Dan untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi freelance atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang dapat saya lakukan adalah dengan menenangkan pikiran dan lebih fokus terhadap apa yang ingin saya lakukan atau yang ingin dicarikan solusinya. Dan yang keempat, pertanyaannya yaitu apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Dari saya, Bu, yang akan saya perbaiki atau ditingkatkan yaitu perlu memperbaiki pertanyaan yang akan diajukan kepada coach, kemudian terus berlatih dan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach. Demikian saja dari saya, Bu. Dan yang terakhir, umpan balik dari coach untuk coach. Selama masa coaching kita tadi berlangsung, Bu, saya jujur saya merasa senang karena mendapat teman sharing atau coach yaitu Ibu Novia Henny. Ibu Novia Henny secara tidak langsung sudah sangat membantu saya dalam memecahkan permasalahan yang saya temui di kelas saya. Terima kasih kepada Bu Novia Henny sebagai coach saya pada kesempatan ini. Demikian saja juga Bu. Jaringan lagi. Sudah, Bu? Terima kasih ya. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Bu Anja yang sudah menyampaikan refleksinya di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya refleksi tadi bisa kita ambil hikmah atau kita bisa terus belajar lagi. Karena itu kan merupakan kegiatan yang akan memicu motivasi kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Mungkin sampai di sini ya Bu Anja ya. Iya, Bu. Lanjut Bu apa lagi? Lanjut Bu Novia lagi. Sisi kedua lagi ya. Sisi kedua lagi. Menenangkan pikiran dulu. Tarik napas dalam-dalam dulu Bu Novia. Iya, tarik napas dalam-dalam. Tahan. Lepaskan pelan-pelan. Lepaskan. Iya, lepaskan. Oke, bisa kita mulai, Bu? Insya Allah bisa, Bu Anja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Novia. Waalaikumsalam, Bu Anja. Apa kabarnya ya, Bu Novia hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sekali, Bu Anja. Oh iya, Bu Novia. Tadi Bu Novia ada WA saya ya. Ada yang Ibu Novia bicarakan dengan saya siang ini, Bu? Iya, Bu. Tadi saya WA Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Bu, karena sudah mengganggu waktu Ibu. Mungkin saja tadi Ibu mau istirahat, tapi karena ada chattingan dari saya dan ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan sama Ibu, jadi waktu Ibu tersita lagi. Tidak, Bu Novia, saya sama sekali tidak merasa terganggu. Chattingan Ibu sama sekali tidak mengganggu waktu saya. Saya malah senang nantinya kita bisa bercerita dan juga sharing bersama-sama, Bu. Dan saya juga akan mendengarkannya dengan seksama apa yang Ibu Novia sampaikan. Begini Bu Anja,
Saya kan mengajar PAI di kelas 4, 5, dan 6. Nah, di kelas 6 ini ada 3 rombel. Ada lokal yang sangat terkesan sekali sama saya, yaitu kelas 6A. Yang mana kelas 6A ini kalau di dalam waktu pembelajaran, Ibu tahu kan kalau jam PAI itu kita masuknya cuma 1 kali dalam 1 minggu. Nah, di Ya. waktu kita masuk di lokal kelas 6A ini, dengan waktu 4 kali jam pertemuan ya, mereka itu tidak fokus dalam pembelajaran. Paling fokusnya nanti 15 menit. Kita menerangkan pembelajaran 15 menit di awal itu mereka memang fokus. Dan waktu tersisanya itu mereka ada yang bermain-main, ada lagi yang keluar masuk kelas, dan ada juga anak-anak itu yang sibuk mengganggu temannya yang sedang fokus dalam belajar. Jadi itu masalahnya Bu Anja. Jadi pada siang ini Ibu Novia ingin membicarakan tentang masalah Ibu menghadapi siswa Ibu di kelas 6 ya Bu, yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajarannya. Iya Bu Anja. Bu Novia, kira-kira pada kesempatan ini apa harapan yang ingin Ibu Novia dapatkan pada percakapan yang kita lakukan pada siang hari ini, Bu? Harapan saya akan mendapat solusi mengenai permasalahan saya ini, Bu. Saya ingin anak murid saya konsentrasi ataupun fokus dalam pembelajaran. Tidak ada yang bermain-main lagi karena mereka sudah meranjak ke kelas 6. Mereka bukan kelas 5 lagi. Gitu, Bu. Berarti Bu Novia ingin anak muridnya fokus dalam pembelajaran. Nah, Bu Novia, coba Bu Novia ceritakan lebih detail lagi kepada saya tentang kondisi anak Ibu yang ada di kelas 6 tersebut, Bu. Jadi begini Bu, siswa kelas 6 ini kelihatannya mereka itu beranggapan walaupun mereka tidak belajar, mereka tetap naik kelas Bu, gitu. Nah, jadi di waktu ada jam pembelajaran, mereka itu nampaknya itu nggak acuh gitu, nggak ada pikirannya untuk ujian apa, karena sekarang kan ujiannya kan ujian sekolah, nggak ada lagi ujian nasional kan Bu. Jadi bagaimanapun Ya. nanti diluluskan ibu itu, diluluskan itu semuanya lulus. Jadi dari prinsip yang inilah Bu, mereka itu jadi nggak ada target untuk belajar. Gimana pun nanti hasilnya kita tetap lulus gitu Bu. Nah, jadi anak-anak ini dengan asumsi yang seperti itu, mereka itu merasa tidak ada konsentrasi atau kefokusan dalam belajar tersebut. Disitulah nanti pas kita memberikan PBM, ada yang asik bermain-main, ada juga yang bawa mainan dari rumahnya, padahal mereka sudah kelas 6 nih Bu. Seperti kelas 1 aja anak-anak ini asik aja, nanti ada namanya permainan stick itu, nanti di dalam lacinya itu dia asik bermain menepuk-nepuk stick tersebut. Padahal mereka sudah kelas 6. Tidak ada target mereka untuk mengejar pembelajaran untuk ujian sekolah berikutnya gitu Bu. Mungkin itu masalah kurikulum juga itu ya Bu ya. Itu Bu. Iya. Berarti Bu Novia, menurut Ibu, apa penyebab anak-anak Ibu ini kurang fokus dan kurang bersemangat dalam belajar? Kalau menurut saya, ini asumsi saya nih Bu ya, ada faktor Ya. mungkin kelelahan. Ada juga faktor anak ini masih lapar, belum kenyang. Nah, kadang kan saya itu masuknya ke kelas 6A ini sesudah jam keluar main. Nah, di keluar main itu kan anak tuh makan, ada sarapan. Nah, Ya. kadang anak ini tidak ada bawa nasi, yang lainnya bawa bekal.
Jadi anak ini tidak ada bawa nasi, cuma jajannya 5.000. 5.000 sekarang itu Bu, kalau dibawa ke sekolah jajanannya apalah ya, mie aja nanti udah 5.000, belum lagi minumannya. Nah, kalau ditanya anak ini kenapa nggak bawa bekal ke sekolah, alasannya ibu belum memasak. Ada juga alasannya nggak mau nasi dingin, makan nasi dingin katanya ya Bu ya. Jadi itu mungkin kalau perut anak ini kosong, ya tidak akan Ya. fokus dalam pembelajaran. Gimana lah menerima pembelajaran kalau di dalamnya saja masih keroncongan ya kan Bu. Ada lagi asumsi saya ini anak-anak ini karena bosan mungkin dengan pembelajaran saya yang saya berikan ini Bu. Berarti ada 3 kemungkinan ini Bu. Iya, jadi menurut Bu Novia, karena anak kelas 6 itu masih merasa diri mereka ada dalam fase masa bermainnya ya Bu, Ya, sehingga pembelajaran Ibu berikan kurang menarik ya bagi mereka. iya. Iya mungkin Bu. Menurut Bu Novia sendiri, dari skala 1 sampai 10, di mana letak posisi anak Ibu Novia sekarang? Kalau menurut sudut pandang saya, posisi anak-anak kita sekarang ini masih di angka 7, Bu. Jadi menurut Bu Novia, anak-anak tersebut Ibu Novia harapkan meraih posisi di angka berapa kalau keinginan hati Bu Novia? Kalau harapan saya, Bu ya, kalau harapan saya maunya ke angka 10, tapi kalau nggak dapat angka 10, angka 9 pun jadi Bu Anja. Oke. Baik Bu Novia. Terus, apa rencana Ibu agar pembelajaran Ibu menarik bagi siswa kelas 6? Karena masih masa-masa yang mereka rasakan masa bermain, sehingga mereka lebih bersemangat lagi untuk belajar dan lebih konsentrasi dalam proses belajar mengajar. Karena tadi kan sama-sama kita ketahui pelajaran PAI itu mereka jumpai hanya 1 kali 1 minggu, ya kan Bu Novia, dengan 4 JP ya? Iya, Bu. Mungkin saya bisa memvariasikan metode pembelajaran saya, Bu. Misalnya lebih sering memakai Infokus. Nah, pada Infokus ini kita akan menayangkan materi dengan PowerPoint. Dan kalau mereka sudah bosan dengan keterangan kita slide demi slide, kita berikan mereka tontonan merupakan video pembelajaran sehingga minat mereka bisa berkembang dengan menonton video tersebut dan bisa mengamati dan memberikan kesimpulan nanti. Atau ada juga saya berikan dengan bermain sambil belajar atau drama, dan bisa juga menggunakan media-media nyata yang bisa ditemukan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah mereka nanti, Bu. Bagus sekali Bu, ide Bu Novia menurut saya itu sangat bagus karena Ibu sudah memvariasikan metode pembelajaran Ibu agar menarik bagi siswa dan mereka bisa lebih tambah bersemangat lagi dan juga konsentrasi lagi dalam belajarnya Bu. Iya Bu Anja. Terus Bu Novia, kira-kira masih ada lagi tidak langkah-langkah yang ingin Ibu Novia terapkan agar siswa Ibu lebih fokus lagi? Ada Bu. Saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, melihat anak sesuai dengan minatnya, karena anak ini kan beda-beda latar belakang nih Bu. Jadi kita lihat dulu minat belajar anak itu bagaimana porsinya, sehingga saya bisa memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, dan saya juga bisa mengintegrasikan kompetensi sosial emosional siswa dalam langkah pembelajaran yang saya akan ajarkan nanti.
Berarti Bu Novia ingin mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran berdiferensiasi nantinya ya Bu? Iya Bu, saya juga bisa melakukan dengan teknik stop. Ketika anak-anak murid mulai bosan dan hilang kefokusannya dalam menerima materi dari saya, sehingga mereka bisa fokus kembali. Nah, namun teknik stop ini karena saya masuknya cuma 1 kali seminggu, 4 jam pelajaran, mungkin cuma 1 kali bisa dilaksanakan teknik stop ini, yaitu di awal pembelajaran nanti. Mungkin itu Bu Anja. Wah, bagus sekali ya Bu rencana yang Bu Novia ingin terapkan, sudah menggunakan teknik stop untuk mengembalikan fokus siswanya. Iya Bu Anja. Jadi Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan kepada saya tadi ya. Dan kira-kira Bu, kapan Bu Novia akan melaksanakan rencana pembelajaran Ibu ini? Insya Allah secepatnya Bu. Mungkin besok saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dan memakai metode pembelajaran yang bervariasi, mulai dari tayangan InFocus dan menayangkan beberapa video pembelajaran animasi yang menarik minat siswa. Insya Allah Bu. Bagus Bu Novia, apa yang ini Bu lakukan lebih baik karena ada pepatahnya ya Bu Novia yang mengatakan jadikanlah hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi apa tujuan dari pembicaraan kita ini sudah kita dapat? Iya Bu Anja, saya sudah mendapatkan tujuan dari pembicaraan kita, yaitu saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya sendiri dengan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, yang mengintegrasikan dan menggunakan KSE. Baik Bu Novia, karena Ibu sudah mendapatkan solusinya, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Wah, perasaan saya sekarang ini sangat lega, Bu. Sudah puas dengan masukan-masukan yang diberikan oleh Bu Anja, karena dengan hal ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Bu Anja. Sama-sama Bu Novia, semoga rencana yang Ibu Novia sampaikan tadi bisa segera terlaksana ya Bu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak ya Bu, sudah mau mendengarkan dan mencarikan solusi atas permasalahan yang Pia hadapi. Juga terima kasih banyak untuk waktunya ya Bu Anja. Assalamualaikum Bu. Sama-sama Bu Novia, saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Waalaikumsalam Bu Novia. Pas ngisi refleksi lagi kita Bu. Iya, Ngisi refleksi ya Bu Anja. Bu Novia. Nampaknya iya, saya isi dulu ya Bu Anja. Oke Bu. 5 menit ya.
Sudah Bu Novia? Ya, Bu. Oke. Siapkan azabnya dulu, Bu. Oke. Oke. Langsung dibacakan, Bu. Iya Bu Novia. Baiklah Bu Anja, saya akan membacakan refleksi diri latihan coaching kita pada hari ini, yaitu refleksi diri saya. Ada 4 pertanyaan nampaknya di sini. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, selama percakapan tadi, selama percakapan coaching ini sudah ada komunikasi interaktif antara coach dengan coachee. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Di sini yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu susunan percakapan secara sistematis sesuai dengan alur cerita yang mempunyai tujuan, ada identifikasi masalah, dan ada juga tanggung jawab. Dan hadir sepenuhnya, kemudian kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Sedangkan pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya melakukan menenangkan pikiran dan fokus terhadap apa yang ingin saya lakukan dan memahami tujuan dari coaching yang saat dilakukan atau yang sedang dilakukan. Sedangkan pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, yang akan saya perbaiki terus berlatih dan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coachee saya gitu. Adapun umpan balik dari coachee ya, pertanyaannya apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Adapun umpan baliknya, saya merasa senang dan sangat puas sekali dapat melakukan coaching ini karena ada interaksi antara coach dengan coachee. Saya juga merasa bahagia dapat membantu coachee untuk
berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan belajar sepanjang hayat. Mungkin itu refleksi dari saya, Bu Anja. Terima kasih atas waktunya. Iya Bu Novia, apa yang Ibu refleksikan ini sudah sangat bagus menurut saya ya Bu Novia. Mudah-mudahan saja kita bisa mengambil banyak pelajaran dari percakapan coaching yang kita lakukan hari ini. Kalaupun misalnya masih kita jumpai banyak kesalahan, insya Allah kita belajar dari kesalahan yang kita buat.